sempurna barangkali, padahal susu kita nggak cukup. Maka dengan tambahan vitamin ini, sapi-sapi itu akan menghasilkan susu 20% lebih tinggi. Dan ini dari apa? Ini dari limbah minyak goreng, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi dari limbah itu bisa diolah menjadi vitamin untuk sapi perah. Next. Nah, emulsifier, ibu-ibu paling paham, bikin roti nggak akan bisa mengembang tanpa emulsifier. Dan ini masih diimpor semuanya. Kapal api juga mengimpor. Bisa diproduksi dengan minyak sawit. Dan ini juga sesuatu yang bisa dikembangkan dalam skala usaha UMKM. Next. Ini ada yang menciptakan produk pupuk untuk menciptakan tanaman agar dia tahan terhadap cekaman kekeringan sehingga produktivitasnya tidak menurun pada saat terjadi El Nino. Next. Nah, ini alat yang dibutuhkan oleh petani yang bisa diproduksi oleh UMKM untuk menentukan tingkat kematangan tanaman, buah tandan kelapa sawit ketika masih di pohon dengan menggunakan handphone Android dan dilengkapi dengan kamera. Ini adalah hasil dari riset yang dibiayai oleh BPDB. Next. Kemudian ada yang menciptakan produk dari minyak sawit, yaitu untuk green varnish. Jadi pencampur tinta cetak kita selama ini itu masih diimpor, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu bisa diproduksi dengan produk turunan kelapa sawit. Ini pun bisa diproduksi dalam skala UMKM. Jadi silahkan kalau ingin berminat mengembangkan produk-produk dari kelapa sawit, ini luar biasa luasnya. Next. Ini ada mengembangkan peralatan untuk bisa mengangkut dalam jumlah yang relatif kecil, ya, untuk bisa dimanfaatkan oleh petani, ya. Next. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, kalau dulu membuat pakaian itu dari kapas, maka sekarang bisa dari tandan kosong kelapa sawit, diambil selulosanya dan dibuat untuk pakaian. Ya, jadi jangan khawatir nanti kalau nggak punya kapas kita produksi baju itu dari tandan kosong kelapa sawit. Next, helm tadi disebut oleh Pak Deputi. Nah, ini salah satu invensi dari hasil GRS atau program riset BPDB yang awal, Pak. Ini yang sudah cukup lama sebenarnya ya dari riset dari IPB. Next. Kemudian ada yang menciptakan berbagai produk termasuk jamur tiram, kemudian untuk macam-macam enzim dari juga kembali tandan kosong kelapa sawit. Karena kelapa sawit itu penghasil limbah biomasa terbesar di dunia. Ya, jadi sangat besar, produktivitas satu perapi aja bisa 250 ton per hari. Jadi bisa dibayangkan kemelimpahan dari bahan ini. Next. Ada yang menciptakan alat untuk angkut TBS untuk petani dengan kendaraan roda 3. Ini juga dibiayai oleh BPDB. Ini pun bisa dikembangkan dalam skala UMKM. Next. Kemudian untuk ayam petelur juga bisa dikembangkan produk yang berasal dari limbah buntil inti sawit atau PIS atau palm kernel cake yang biasanya sekarang juga diimpor ya untuk pakan ternak di luar negeri. Nah, ini bisa diolah menjadi produk ini. Next, izin 2 menit ya, lagi, Prof. Mohon sedikit Pak ya. Saya Siap, Prof. ya tadi juga ada tambahan waktu, saya mohon dikit saja. Siap, Prof. Ya. Siap. Jadi ada green energy. Energi hijau yang bisa diproduksi dari limbah lain kelapa sawit, dari cangkang kelapa sawit. Cangkang kelapa sawit itu diimpor luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, daripada diimpor bahan baku, kenapa nggak diolah menjadi ini? Ini kalorinya meningkat menjadi di atas batu bara, 6.000 kalori ya setelah diolah ini. Jadi ini juga bisa diusahakan dalam skala UMKM. Next. Ini alat untuk mencegah kerusakan TBS ya. Nah, next. Kemudian biosneaker. Nah, ada limbah di pabrik kelapa sawit berupa boiler ash. Itu mengandung silika. Nah, silikanya bisa diekstrak dan dimasukkan mengganti silika untuk sol sepatu. Nah, untuk sepatu. Artinya adalah produk itu bisa masuk pada industri-industri yang sangat luas ya. Next. Kemudian untuk membuat beton ringan ya dengan cangkang kelapa sawit ya, dan mungkin yang terakhir ini yang ke-20 next itu untuk
meningkatkan ketahanan buah segar kita agar bisa diekspor lebih jauh ke dunia, bagian dunia yang lain, itu kemudian diciptakan bahan coating, itu pun dari minyak sawit. Ya, next. Oh, ada satu lagi, ini dari IBB, kendaraan listrik untuk memanen TBS. Biasanya orang panen sawit pakai egrek. Nah, kalau ini seperti orang PLN betulin lampu di jalan, pemanennya diangkat ke atas mendekati buah, jadi dia memotong di atas dan buahnya tidak jatuh ke tanah. Nah, ini juga invensi dari hasil riset BPDB. Baik, next. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Jadi peran BPDB sebagai penyedia dana riset itu sudah sangat terbukti dan hingga sekarang sudah banyak yang dihasilkan teknologi dan patennya, terobosan-terobosannya. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ingin memanfaatkan teknologi ini, kami dari Asosiasi Inventor Indonesia siap menjadi Superman tadi yang bisa menjembatani the valley of death bagi inventor. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Didik. Terima kasih menunjukkan berbagai eksplorasi yang dikembangkan atas hilirisasi sektor ini, Prof. Thank you. Baik, Bapak Ibu, kita langsung masuk ke sesi pertanyaan. Kita buka untuk 2 penanya. Monggo kepada teman-teman dari komunitas Billionaire Mindset, dari komunitas e-community, teman-teman dari Politeknik maupun dari komunitas pelaku usaha UMKM. Kalau ada pertanyaan, silakan raise hand, silakan. Ya, satu Bapak yang wajib putih, satu lagi Bapak Ibu. Ya, satu lagi dengan Pak, ya dari i-community. Oke, satu dengan Bapak yang dari Billionaire Mindset, satu dari komunitas i-community. Monggo Pak, sebutkan nama dan langsung pertanyaannya Pak. Ya, saya Basirun dari Jaket Jakarta Entertainment Club. Prof, ini saya ingin menanyakan tentang tadi beberapa varian ya, yang saya lihat ini sampai 20 item. Tidak saya lihat di situ karena kesulitan para petani di lapangan ini adalah pupuk. Bisa jadi limbah itu dialihkan untuk pembuatan bahan baku pupuk ya. Kan saya melihat, nah pupuk ini yang kebetulan saya juga pemain pupuk organik ya, cair. Nah mungkin dengan adanya bantuan BPPT ini cukup memfasilitasi, dok. Karena ketika di lapangan ada persediaan yang tidak sinkron gitu ya. Terima kasih, Prof. Baik Pak Basirun, sahabat lama saya dari Jakek. Selanjutnya dari i-community, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, nama saya Antoni dari i-community. Pengen bertanya kepada Prof. Didik ya. Saya melihat bahwa begitu banyak inovasi di bidang sawit ya. Dari itu sampai bahkan tidak disangka bisa dibikin jadi beton juga. Nah, beberapa waktu yang lalu itu ada permintaan dari customer kami di bidang sawit, yaitu adalah mengenai implementasi dari IoT di sawit. Unfortunately, ada 2, yaitu pemantauan dari kendaraan, pemantauan dari orang, terus yaitu juga untuk pemantauan kondisi di lapangan. Singkat cerita, itu tidak berjalan sesuai harapan dan proyeknya hilang begitu saja karena salah satunya karena faktor pandemi. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana apakah ada kebutuhan bagaimana implementasi teknologi di perkebunan sawit itu sendiri? Misalkan seperti IoT, apakah memang ada tempat begitu? Thank you, Prof. Baik, thank you Pak Antoni. Ya, Prof, ada 2 pertanyaan ya dari Pak Basirun ya dari Jakarta Entrepreneur Club tentang memanage. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Arfan Ardiansyah. Saya berasal dari Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Oke. Nah, di sini saya sedikit membenarkan apa tadi kata Pak Didit untuk
biaya riset itu sudah sangat besar. Termasuk kami adalah mahasiswa dari beasiswa SDM Kelapa Sawit BPDPKS. Tepuk tangan dulu kepada BPDP. Nah, di sini saya ingin bertanya Pak, tentang bagaimana sih fluktuasi harga atau naik turunnya harga minyak kelapa sawit dunia mempengaruhi keberlanjutan UMKM sawit. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui Pak, Black Campaign atau kampanye hitam tentang sawit sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh Eropa. Nah ini sangat berdampak. Nah katanya sawit itu sangat berdampak pada lingkungan kita, pada kerusakan lingkungan dan lain-lain bla bla bla. Nah, bagaimana cara kita pengusaha UMKM sawit ini mengatasi pengaruh tersebut, Pak? Dan ada juga fluktuasi harga ini disebabkan oleh persaingan minyak nabati lain seperti minyak kedelai dan minyak bunga matahari. Terima kasih. Oke, siapa namanya? Arfan ya? Iya. Oke, jadi gini, Prof. Didik, Dokter, jadi pertanyaannya begini ya, satu terkait pupuk dari Pak Basirun, itu nanti Prof. Didik monggo respon, lalu kedua masalah implementasi teknologi dari Pak Antoni dari ICOM, tapi saya pengen kasih dua terkait dengan implementasi teknologi Prof. Ya, nah, tapi saya ada pertanyaan ketiga nih yang saya akan pengen tanyakan kepada Prof. Didik sekaligus kepada Bu Dokter terkait nyambung dengan yang Alvan tadi ya, geopolitik, geoekonomi. Itu sebenarnya terlalu di level G2G banget nggak sih? Atau kita UMKM sebenarnya nggak perlu khawatir atau tidak perlu khawatir? Tapi kepada Prof. Didik dulu, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Pak. Kalau urusan pupuk, teknologi untuk pemanfaatan limbah terutama kelapa sawit, itu sudah selesai. Artinya sudah tersedia teknologinya. Jadi bagaimana mengolah tandan kosong kelapa sawit untuk menjadi pupuk organik. Nah, itu salah satu yang kemudian bisa menggantikan sebagian pupuk kimia NPK dan tidak mempengaruhi atau menurunkan produktivitas. Itu sudah selesai. Bahkan sekarang ada penelitian yang mencoba mengambil nitrogen ya untuk yang biasa kita berikan dalam bentuk urea itu dari limbah cair ya, limbah cair pengolahan kelapa sawit itu menghasilkan POME namanya palm oil meal effluent, itu diambil nitrogennya untuk bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Nah, jadi urusan mengenai, salah satu hal yang lain yang dikembangkan dalam riset itu adalah tidak hanya dari pupuknya, tapi dari tanamannya. Tanamannya dimuliakan, di breeding ya, dimuliakan untuk menghasilkan bibit unggul tanaman kelapa sawit yang efisien menggunakan nutrisi, sehingga kebutuhan pupuknya tidak sebesar yang sekarang ini ada. Ya. Nah itu juga adalah upaya-upaya untuk bagaimana mengurangi ketergantungan usaha kelapa sawit ini terhadap pupuk. Nah, memang kelapa sawit itu tidak bisa hidup dengan baik, produksi dengan maksimum, atau ada gangguan di dalam dua hal. Satu, air, dua, nutrisi. Nah, dua hal itu yang mempengaruhi keekonomian dari usaha kelapa sawit. Itu yang pertama, ya Pak ya. Siap, kayak pupuk. Yang kedua tadi implementasi teknologi ya Pak. Ya, itulah. Karena diseminasi teknologi itu bukan domainnya BPDP, maka kemudian bekerja sama dengan kami dari Asosiasi Inventor Indonesia. Tadi digambarkan bagaimana peran AII itu, ya, itu sebagai penyambung jembatan yang putus. Karena inventor itu dimanapun berada, termasuk di negara maju, itu tidak bisa dengan mudah membawa invensinya kepada investor. Mengapa? Karena bahasanya beda. Yang satu bahasa ilmiah, yang satu bahasa bisnis. Nah, itulah diperlukan penyambung ataupun jembatan tadi. Nah, itulah kami. Sehingga dalam upaya untuk bisa mendiseminasikan, untuk mengimplementasi teknologi itu,
baik kepada pengguna maupun kepada industri, termasuk yang sekarang ini dengan UMKM, kami lakukan itu. Ya, dalam beberapa bulan yang akan datang, kami akan menemui para petani untuk mengkomunikasikan ini loh, teknologi yang sudah dihasilkan oleh riset yang kalian bisa pakai. Ya, nah itu juga bagian dari bagaimana upaya untuk mengatasi persoalan diseminasi atau sosialisasi teknologi, Pak ya. Nah, kita juga melakukan kegiatan seminar dengan para pengusaha, dengan Apkindo, ya, perusahaan-perusahaan besar, dengan GAPKI, juga Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, semua kita masukkan. Inilah hasil risetnya. Teknologinya sudah ada di sini. Jadi jangan lihat ke luar negeri saja, karena yang di dalam ini juga menghasilkan teknologi yang mereka bisa manfaatkan. Memang betul bahwa efektivitas dan juga frekuensi daripada sosialisasi mungkin masih kurang. Yang itu harus kita dorong. Ya Pak, ya kira-kira begitu. Izin Prof. Yang ketiga. Izin Prof. Mungkin, tapi dari lembaga riset BPTP sendiri membuka pintu nggak sih buat teman-teman inventor dari luar misalnya? Oke. Sangat dibuka. Sangat dibuka. Ya. Terbuka, Tidak ada, Bro Antoni. Tidak ada persyaratan paspor. Ya. Ya dibuka dengan sangat. Oke, tepuk tangan dulu nih. Karena begini Pak, jadi, karena begini, ada satu tadi yang teknologi untuk merekam atau menetapkan kematangan buah di pohon, itu calon investornya itu dari Swiss. I see. Dari Swiss, ya. Kami fasilitasi mereka, itu yang akan memproduksi nanti barang itu. Ya, kita sudah tawarkan dalam negeri, tapi yang merespon itu yang perusahaan dari Swiss itu, sehingga tidak terbatas dengan dalam. Silahkan, dan itu sifatnya tidak eksklusif, ya. Ini sifatnya open, jadi siapapun boleh, tidak hanya tergantung pada satu pelisensi. Karena kalau tergantung pada pelisensi, kita tersandra. Kalau dia nggak perform, itu kita mati Pak. Ya, dia nggak bisa jualan, ya kita nggak dapat apa-apa. Maka kita buka, silahkan sebanyak mungkin penggunanya itu dibuka gitu. Ya artinya siap berkolaborasi dengan berbagai pihak Betul, ya Prof. betul. Oke, pertanyaan ketiga Prof, masalah Yang ketiga geoekonomi, tadi masalah geopolitik ya, aspek geopolitik, geoekonomi. Ya. Mahasiswa ya Mas. Mahasiswa. Mahasiswa masih banyak belajar ya. Jadi kalau baca yang lengkap ya. Saran saya kalau baca yang lengkap, jangan mendengarkan hal-hal yang sifatnya negatif saja, ya. Misalnya, itu bagian dari kampanye negatif terhadap kelapa sawit. Mengapa? Kelapa sawit itu adalah tanaman paling efisien di dunia yang memproduksi minyak nabati. Untuk menghasilkan 1 ton minyak sawit, Anda gunakan kanola, jagung maupun kedelai, itu butuh lahan 3-5 kali lebih luas dibanding kelapa sawit. Itu artinya kan lebih efisien. Nah karena efisien dia kenapa? Dulu murah, tapi sekarang gara-gara dipakai untuk energi, harga sawit, minyak sawit itu lebih tinggi di dunia dibandingkan minyak nabati yang lain. Nah ini adalah trade off. Ini adalah trade off yang mungkin Mbak Aisyah perlu hitung itu bagaimana caranya untuk mengakomodir itu supaya kembali, supaya minyak sawit menjadi tetap yang lebih murah. Itu yang dicari negara-negara maju semua. Negara maju itu tidak bisa lepas dari minyak kelapa sawit. Tidak bisa. Karena kebutuhan industri mereka sangat besar, produktivitas kedelai, kanola, bunga matahari, rapeseed dan seterusnya itu masih di bawah, belum bisa memenuhi kebutuhan itu. Nah, itulah kemudian didorong isu kampanye negatif untuk menjelekkan kelapa sawit. Katanya sawit itu banyak menghabiskan air. Kita buktikan dengan riset, tidak betul. Ya, sawit itu sangat efisien dalam hal air. Kalau kemudian terjadi banjir atau ada waduk di dekat situ yang kering, itu bukan sawitnya, itu unsur yang lain yang berpengaruh. Jadi jangan terlalu percaya ke sana. Kemudian sawit dituduh untuk perluasan pembukaan lahan secara ilegal. Itu juga tidak benar. Karena sawit hampir 95% berkembang di lahan-lahan yang dulu ditelantarkan oleh para pengusaha HBH. Ya, artinya sawit itu menyelamatkan malah. Sebenarnya. Menyelamatkan karena menutup kembali itu lahan itu dengan vegetasi. Kalau enggak, erosi itu akan terjadi luar biasa.
Nah, itulah yang didengungkan oleh negara-negara produsen minyak nabati kompetitor kelapa sawit. Murni perang dagang, ya. Kemudian yang lain-lain lah ya. Tapi yang jelas, Anda selama 24 jam tolong dicatat berapa banyak bersinggungan dengan produk turunan kelapa sawit. Mulai dari kamar mandi, di dapur, di meja makan, di jalan, di kantor, atau di kampus. Nah, hampir 24 jam hidup kita ini bersinggungan dengan produk-produk turunan kelapa sawit. Jadi sudah pantasnya kita sebagai warga negara Indonesia, ya itu adalah anugerah dari Tuhan. Tanaman itu adalah tanaman khusus untuk daerah tropika. Dan itu adalah untuk Indonesia. Gitu. Jadi betul-betul kita harus dukung bahwa tanaman ini menjadi tulang punggung keekonomian dari negara kita, dari sektor pertanian. Saya kira begitu. Siap, Prof. Thank you. Apresiasi teman-teman. Ya, izin menukik ke Dr. Asia ya. Jadi, ya karena dari in-depth nih, politik dan finance. Ya, geoekonomi, geopolitik, perlukah kita UMKM sawit ini itu berkorelasi nggak kita? Kita perlu khawatir nggak? Oh, Dr. Esa. Iya, baik. Terima kasih. Saya menambahkan dari Prof. Didik, saya setuju sekali ya dengan apa yang disampaikan bahwa sebenarnya kalau kita lihat fluktuasi harga ini itu dari mana? Ya, kalau kita misalnya flashback ke beberapa waktu yang lalu, harga komoditas melonjak tinggi. Karena apa? Karena ketidakpastian global yang tinggi dan geopolitik yang sedang berlangsung di global. Pertama, kita tiba-tiba kan nggak tahu ada Ukraina ya, perang dengan Rusia, kemudian harga minyak dunia naik melonjak, dan ini berdampak terhadap komoditas sawit CPO ya. Karena apa? Tadi yang telah disampaikan, manfaat CPO ini kan banyak, salah satunya ke arah pangan dan energi. Jadi permintaan negara-negara terdampak yang mereka di-stop terkait dengan energinya akibat dampak dari Ukraina dan Rusia itu, mereka mencari nih bahan-bahan tersebut, sehingga tadi harganya sangat mahal dan sangat tinggi sekali. Dampaknya bagaimana kepada UMKM atau misalnya petani? Seharusnya dengan kenaikan harga yang sangat tinggi itu memberikan dampak yang baik ya, positif terhadap UMKM karena atau petani atau juga bahkan pelaku di sektor sawit ini karena mendapatkan windfall dari harga. Tetapi kita tidak bisa hanya bergantung saja pada naik turunnya harga tersebut. Fluktuasi ini kan bisa saja kemudian nanti ada kalanya harga ini rendah karena yang bermain adalah supply dan demand di pasar global gitu ya. Kalau misalnya supply-nya sangat banyak gitu ya, atau misalnya permintaannya lagi turun, ini juga harganya juga bisa turun gitu. Nah, makanya kemudian dijembatani tadi bagaimana dengan riset dan peningkatan daya saing dari produk-produk sawit ini. UMKM berperan penting juga tadi dengan adanya riset, kreativitas atau misalnya produk yang bisa UMKM angkat nilai tambahnya dari sawit ini ya, dan tentunya didukung oleh teknologi dan inovasi yang tadi riset ya, bagaimana pengembangan produk kualitas yang baik. Dan saya paham bahwa riset ini biayanya mahal. Ya karena kan tentu ya dengan di lab pengetahuan dan lain-lain, alat-alatnya, modalnya besar. Nah makanya memang perlu ada skema pembiayaan inovatif, dan salah satunya memang sini udah ada dukungan dari yang namanya kita sebutkan BPDP ini yang memang menjembatani. Lalu juga peran lain adalah di dalam ekosistem ini BPDP tentunya nggak berdiri sendiri, kan ada inovator, tadi disebut Prof. Didik, ada yang menjembatani antara bagaimana pelaku inovator tadi ya di riset akademis supaya bisa dikomersialisasi, diadopt dan dipasarkan secara luas. Dan ini tentunya juga perlu peran ekosistem gitu ya. Gak cuma satu aktor saja, ada peran pemerintah, lembaga keuangan ya. Kemudian ada akademisi, media juga bagaimana mendiseminasi tadi yang isu-isu negatif terkait dengan dengan sawit dan lain-lain, ini perlu diluruskan bagaimana memang ini adalah sektor unggulan kita yang memang bisa memberikan dampak secara keseluruhan buat kesejahteraan masyarakat kita. Jadi itu intinya bagaimana bisa ke depan ya sustainable dalam artian UMKM tetap bertahan, bisa tumbuh, dan yang kedua adalah sustainability dari lingkungan yang ada untuk kelapa sawit ini juga. Ya baik, apresiasi Bapak Ibu sekalian. Ya demikian sesi ini telah berlangsung. Izinkan saya mengambil
sedikit insight ya dari paparan para expert yang dilakukan ini menjadi arah hilirisasi sawit ini menjadi ajakan kita para entrepreneur untuk melakukan penetrasi kepada bisnis ini lebih dalam lagi. Dari Dr. Esa tadi sudah disampaikan tentang mindset upgrading ya, jadi bukan sekedar jualan produk doang, ini menjadi ajakan nih, ini produk sawit bisa di value creation kan, seeksploratif apa nih. Lalu juga dari Prof. Didik juga mengafirmasi bahwa kami di bidang riset juga melakukan berbagai eksplorasi, produknya bisa dibeginikan, bisa dibegitukan, termasuk juga ada sedikit Low battery, please charge. risetnya terkait akhirnya bisnis behavior-nya nih Prof. Ya, tadi Dr. Esa juga sampaikan mungkin salah satu key determinannya ekosistem driven. Ya melalui yang OLENKA lakukan, yang melalui PPDB lakukan, ini sedang melakukan keekosisteman bagi kita semua. Demikian panel sesi 1 kita lakukan. Salam entrepreneur, apresiasi bagi kita semua. Kepada Prof. Didik, Dr. Esa, terima kasih. Low battery, please charge. Terima kasih atas insight yang sangat berharga dan hebat sekali ya dari para expert kita. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk para expert kita di Outlook Session 1. Baiklah para expert, dipersilahkan berdiri untuk penyerahan plakat apresiasi dari OLENKA yang akan diserahkan oleh Bapak Edi Nurmansyah selaku founder OLENKA.